Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini aku bakal berbagi mengenai gimana cara aku menabung uang 10 juta. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya. Insya Allah nanti aku bakal ngadain giveaway kalau subscriber aku udah mencapai 1000. Gimana kondisi keuangan kalian nih di sepertiga bulan Agustus ini? Semoga masih aman terkendali ya. Aku yakin kalian pasti punya keinginan kan, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi nggak pengen ganggu keuangan yang ada dan juga tabungan rutinan yang emang udah disisihin tiap bulannya. Inilah pentingnya kita membuat satu tabungan dengan mencantumkan tujuan atau target dari tabungan itu. Kayak aku di video ini, aku buat tabungan untuk akikah aku dan anak aku, yaitu sebesar 10 juta. Mohon doanya ya teman-teman, semoga dimudahkan dan disegerakan untuk terrealisasi. Menabung dengan satu tujuan ini biasa dikenal dengan sebutan sinking fund. Mungkin kalian udah familiar ya dengan istilah ini. Sinking fund itu adalah dana yang dipersiapkan untuk kebutuhan tertentu di masa depan. Biasanya dana ini disiapkan untuk kebutuhan yang benar-benar berguna dan untuk tujuan yang jelas. Jadi enaknya kita membuat sinking fund, kita nggak perlu utak-atik uang lain, nggak perlu utak-atik budget yang udah kita buat, tapi uang tetap bisa terkumpul sedikit demi sedikit. Misalnya kalian merencanakan pergi liburan di bulan Agustus tahun depan. Kalian bisa kumpulkan uang mulai dari sekarang, di mana uang yang dikumpulkan di luar dari tabungan rutin tiap bulan. Jadi nanti pada saat liburan, kalian tetap merasa tenang karena tabungan kalian masih aman. Kalau aku pribadi biasanya kumpulkan uang untuk sinking fund ini dari budget selama sebulan yang masih sisa, atau dari uang yang gak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka tiba-tiba dapat gitu aja. Kalian bebas dari uang apa aja, yang penting halal ya. Nah, di sini pertama aku buat judulnya dulu. Untuk judul sesuaikan aja dengan tujuan kalian mengumpulkan uang ini buat apa. Siapa tahu bisa jadi penyemangat kalau pas lagi tergoda mau hambur-hambur uang untuk sesuatu yang gak perlu. Adanya sinking fund secara khusus akan sangat membantu ketika kita merencanakan pengeluaran dalam jumlah yang cukup besar. Kita bisa menyisihkan uang sedikit demi sedikit sehingga mampu mencapai jumlah yang tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Kita juga dapat mengatur supaya tetap bisa membelanjakan keuangan dengan bebas dan teratur. Sinking fund itu berbeda dengan dana darurat ya teman-teman. Kalau dana darurat digunakan dengan tujuan yang tidak pasti dan mendesak, seperti kecelakaan, sakit, di PHK, dan lain sebagainya, sinking fund ini merupakan dana yang sengaja sudah dipersiapkan untuk kebutuhan yang jelas. Seperti contohnya di video ini, yaitu untuk akikah. Dana ini pun juga berbeda dengan pinjaman. Kalau pinjaman biasanya kita mendapatkan barang atau jasa lalu membayarnya di akhir. Nah, sinking fund mengumpulkan dana di awal dan mendapatkannya di akhir. Inilah tantangannya karena diperlukan tekad dan disiplin yang baik selama mengumpulkan sinking fund ini. Nah, di sini aku membuat 100 kotak ya teman-teman. Jadi dari 10 juta itu aku bagi ke dalam 100 kotak. Artinya satu kotak berisi 100.000. Nominalnya bebas mau berapa aja terserah kalian. Gak ada patokan untuk berapa jumlahnya. Target aku untuk sinking fund akikah ini sebenarnya di bulan Maret tahun depan. Tapi karena emang kondisi keuangan yang gak pasti, jadi gak aku tuliskan batas waktu pengumpulannya. Semoga aja bisa lebih cepat dari target yang ditentukan. Balik lagi ke pembahasan perbedaan dana darurat dan sinking fund ya teman-teman. Jadi perbedaan keduanya itu bisa ditinjau dari segi pentingnya pemakaian, dari segi jumlah, dan juga dari segi prioritas. Perbedaan pertama antara dana darurat dan sinking fund yaitu dari segi pentingnya penggunaan. Dana darurat adalah anggaran keuangan khusus
untuk kepentingan darurat yang mendesak. Sedangkan sinking fund merupakan alokasi yang disisihkan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan biasanya tidak mendesak. Lanjut ke perbedaan yang kedua, dari segi jumlah, sinking fund dan dana darurat juga berbeda. Alokasi dana darurat idealnya yaitu sejumlah minimal 3 kali pengeluaran dalam 1 bulan. Sementara besaran dana sinking fund ya persis nominalnya sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Misalnya kita ingin mempunyai mobil senilai 200 juta, maka sinking fund-nya juga persis seperti nominal harga mobil tersebut. Dan perbedaan yang terakhir, perbedaan dana darurat dan sinking fund yaitu pada segi prioritas. Dalam perencanaan finansial, dana darurat memiliki prioritas utama sebagai uang yang wajib dianggarkan. Karena apa? Karena kita tidak dapat mengetahui kondisi yang tidak terduga di masa depan. Sedangkan sinking fund dilakukan setelah alokasi keuangan utama sudah terpenuhi karena sifatnya yang tidak mendesak. Menyiapkan sinking fund membutuhkan perencanaan yang matang, namun bukan berarti hal ini sulit dilakukan. Nah, gimana sih cara mengumpulkan sinking fund? Yang pertama, teman-teman harus tentukan tujuan atau kebutuhan keuangan. Buat daftar apa saja kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai supaya bisa memicu semangat. Kayak aku nih, aku tulis judulnya Akikah supaya bisa semangat. Kalau perlu kita buat juga target waktu yang ingin kita capai. Yang kedua, kita harus membuka rekening khusus. Gak harus rekening sih teman-teman, bisa juga teman-teman simpan dalam bentuk cash. Yang penting itu disimpan secara terpisah dari dana lain supaya tidak tercampur dengan dana lain dan dapat memantau progres dana yang dikumpulkan. Yang ketiga, kita tambah penghasilan. Setelah tahu jadwal dan total biaya yang diperlukan untuk memenuhi sinking fund, selanjutnya kita harus konsisten dalam menabung. Kalau kebutuhan itu nggak bisa memanfaatkan pendapatan bulanan, kita bisa mencari penghasilan tambahan. Ada banyak cara ya teman-teman, bisa dengan usaha, investasi, usaha online atau lain sebagainya. Kalau aku dan keluarga aku, suami, di sini kami itu menjalankan usaha yang emang kami udah lakukan bareng-bareng. Kalau kita udah berhasil ngumpulin berapapun nominalnya, misal satu kotak 100.000 kita berhasil kumpulin, kita tandain kotak itu. Nah, di sini aku berhasil ngumpulin 500.000, jadi aku tandain 5 kotak dengan menggunakan stabilo ya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan finansial kita dan jangan lupa juga untuk terus bersyukur berapapun yang kita punya. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.